Bab ke-7, perpisahan Azizah dengan pengasuhnya. Tak selamanya hidup itu indah, kadang semua perlu perjuangan yang tak mudah. Setelah menempuh perjalanan akhirnya Pak Adri pun sampai di rumahnya lagi. Bergegas ia menjemput Azizah yang dititipkan di tetangga seperti biasanya. Assalamualaikum putri ayah, wah udah cantik ya. Kalau begitu saya pamit pulang dulu dan membawa Azizah mbok. Terima kasih sudah menjaga anak saya selama ini. Kalau tak ada mbok entah bagaimana saya dan almarhumah istri saya bisa bekerja. Dan mungkin sebentar lagi saya akan pindah tugas ke kota Surabaya mbok. Saya akan pulang ke sini seminggu sekali kalau memungkinkan, kalau tidak bisa 2 minggu sekali. Oleh karena itu saya ingin pamit, saya ingin memasukkan Azizah ke pondok pesantren di Ngawi mbok. Mbok Darmi hanya dia mendengar Pak Adri berbicara. Tentu ia kaget mendengar Azizah yang masih kecil dimasukkan ke pondok pesantren. Ya Allah, apa usia Azizah sudah bisa masuk pondok seperti kakaknya Pak Adri? Saya senang Azizah ada di sini. Dia sudah seperti cucu saya sendiri. Apa nggak sebaiknya Azizah tetap di sini saja selama Pak Adri bekerja di Surabaya? Akan saya jaga Azizah 24 jam. Pak Adri nggak usah khawatir. Mbak Adri tersenyum menanggapi ucapan tulus pengasuh putrinya itu. Terima kasih mbok. Mbok Darmi terlihat murung mengetahui Azizah akan sekolah di Ngawi. Azizah sudah waktunya masuk sekolah mbok, dan mungkin di sana nanti Azizah akan aman dengan didikan para kiai ustadz dan ustadzah. Tapi saya gak tega Azizah di sana pak. Pak Adri tersenyum, lalu mendudukkan Azizah di dekatnya. Di sana Azizah akan dididik dengan sangat baik oleh ahlinya. Kiai dan ustadz serta ustadzah di sana sangat bisa diandalkan. Mbok gak usah khawatir, Azizah akan baik-baik saja. Mbok berdoa saja ya supaya kelak Azizah menjadi anak yang solehah dan sukses di kemudian hari. Mbok Darmi masih terisak membayangkan bagaimana Azizah jauh darinya. Mbok nangis. Ayah, kenapa mbok nangis? Azizah nampak bingung melihat pengasuhnya itu menangis. Sini nduk Cah Ayu, peluk mbok. Azizah mendekat ke arah Mbok Darmi dan langsung memeluknya. Mbok jangan nangis. Ya, jangan nangis ya. Azizah berbicara ke Mbok Darmi dengan logat khas bocah kecil. Ia masih kebingungan melihat si mbok pengasuhnya menangis. Mbok Darmi menghapus air mata dengan ujung kerudung yang dipakainya. Lantas ia mendudukkan Azizah di pangkuannya. Enduk, dengarkan si mbok ya. Neng Zizah sebentar lagi akan sekolah seperti kakak. Di sana Neng Zizah jangan nangis ya. Harus belajar supaya pintar. Harus nurut dengan gurunya, harus rajin pokoknya. Sekolah mbok. Kata ayah Ziza sekolah seperti kakak. Anak pintar. Mbok Darmi mengelus kepala dan memeluk erat bocah balita itu. Mbok Darmi nampak enggan untuk melepas pelukannya, hatinya belum rela melepas kepergian Azizah yang sebentar lagi akan dikirim ke pondok pesantren sesuai keinginan ayahnya. Hari ini saya ingin menghabiskan waktu dengan Azizah Pak Adri. Boleh Azizah sementara biar di rumah saya? Wanita tua yang sudah mengasuh Azizah dari bayi itu tentu masih sangat sedih bila harus berpisah dengan Zizah dalam waktu yang lama. Makanya ia ingin habiskan waktu dengan bocah balita itu sebelum besok diantar ke pondok pesantren, tempat asing yang akan ditempati Azizah kecil dalam menuntut ilmu. Saya tidak melarang mbok, tapi ini sudah senja, bentar lagi malam. Azizah harus istirahat supaya besok tidak terlambat datang ke pondoknya. Ya Allah Henduk, Mbok Darmi semakin erat memeluk Azizah, diciumi pipi bocah itu dengan penuh haru. Besok kita akan berangkat setelah subuh mbok, mungkin kita tidak mampir ke sini soalnya saya mengejar waktu. Mbok Darmi nampak terdiam mendengar bahwa besok Azizah akan berangkat sepagi mungkin. Baik-baiklah di sana Cah Ayu, semoga kamu kerasan ya Enduk. Usapnya sambil membelai lembut kepala bocah kecil itu. Pak Adri nampak terenyuh melihat sikap Mbok yang begitu menyayangi putrinya itu. Ya sudah kalau begitu saya pamit pulang ya Mbok. Sekaligus pamit untuk Azizah besok pagi buta berangkat ke sekolah barunya. Azizah, salim ke Mbok Darmi dulu nak, ucap Pak Adri. Zizah pulang Mbok, jangan nangis ya. Azizah memeluk pengasuhnya dengan erat. Mbok Darmi semakin terisak ketika Azizah memeluknya. Semoga kamu jadi orang sukses ya Enduk. Semoga cucu Mbok jadi anak yang solehah dan pintar. Mbok Darmi pun menggendong Azizah sambil tak hentinya diciumi pipi bocah itu. Hatinya belum rela berpisah lama dengannya. Ia membawa Azizah menuju mobil ayahnya yang terparkir di halaman rumahnya. Lantas dia mendudukkan bocah itu di dalam mobil.
Jangan rewel ya Enduk. Mbok juga jangan nangis. Bocah itu nampak berkaca-kaca melihat Mbok Darmi yang tak berhenti menangis. Setelah terlihat Azizah duduk nyaman di jok samping kemudi, Mbok Darmi pun menutup pintu dengan pelan. Sudah Mbok, jangan menangis, nanti Azizah ikut menangis. Doakan Azizah Mbok. Iya Pak Adri. Mbok Darmi tak mampu lagi berucap sambil sesekali menghapus air mata yang tidak mau berhenti. Saya pulang dulu. Terima kasih Mbok sudah merawat anak-anak saya. Terima kasih atas semuanya yang sudah Mbok kasih ke anak-anak saya. Dan ini sedikit rezeki dari saya, semoga Mbok mau menerimanya ya. Saya pamit, doakan saya dan anak-anak saya Mbok. Saya doakan juga semoga Mbok selalu sehat dan bisa melihat kesuksesan Azizah kelak. Setelah selesai berbicara, Pak Adri bergegas masuk ke dalam mobil. Mbok Darmi hanya diam, tak mampu berkata lagi. Dadah Mbok, ucap Azizah melambaikan tangan dari dalam mobil, menyadarkan Mbok Darmi yang sedikit terdiam karena belum bisa menerima bahwa putri bungsu almarhumah Bu Esti akan pergi sekolah di pondok pesantren di kota sebelah. Lambat tapi pasti mobil yang membawa Azizah pulang meninggalkan halaman rumahnya. Mbok Darmi semakin pilu dalam tangisnya, meski bukan cucu kandung Azizah sudah bersamanya sejak dia berumur 3 bulan. Ya Allah, dadanya semakin sesak dalam tangis. Dirinya ingat belum lama gadis kecil itu menjadi anak piatu karena ibunya pergi secara tiba-tiba. Anak kecil yang malang. Kasihan kamu Enduk. Azizah. Mbok Darmi semakin tergugu di kursi teras rumahnya. Bu Darmi kenapa menangis sendiri di sini? Saking larutnya dalam kesedihan sampai ia tak menyadari kalau buli setetangga sebelah rumah menghampirinya. Saya sedih Bu. Jangan sedih Bu, memangnya ada masalah apa sampai menangis di teras begini? Azizah Bu, Azizah diambil ayahnya. Belum selesai Bu Darmi berbicara ia kembali terisak. Loh, bukannya sudah biasa Azizah kalau sudah senja dijemput orang tuanya? Kenapa Bu Darmi terlihat sedih begini? Tenang Bu, lalu ceritalah yang sebenarnya ada apa? Bu Darmi minum dulu, ucap Bu Lisa sambil menyodorkan sebotol air mineral ke Darmi. Bu Darmi meminum air dari Lucy. Ia sudah nampak sedikit tenang. Sekarang pelan-pelan ceritakan Bu, ada apa dengan Azizah? Akhirnya mengalirlah cerita Bu Darmi tentang rasa sedihnya yang akan ditinggal Azizah dalam waktu lama karena akan dikirim ayahnya ke pondok pesantren. Bu Lisa mendengarkan cerita Bu Darmi sambil mengusap-usap punggung Bu Darmi yang sesekali masih meneteskan air mata. Sebenarnya dirinya pun kaget mendengar cerita kalau Azizah akan dikirim ke pondok pesantren di kota Ngawi. Memang perjalanan hidup Azizah harus seperti ini Bu. Kita berdoa saja supaya Azizah bisa adaptasi dan kerasan di sana. Mungkin Pak Adi punya alasan tersendiri mengapa memilih menaruh Azizah di sana. Tak ada orang tua yang tega ke anak Bu. Tentu ada alasan kuat untuk itu. Jangan lupa kita doakan Azizah. Meski masih sangat kecil, kita harus yakin bahwa ini pilihan terbaik buatnya. Benar kata ayahnya, semoga anak itu menjadi anak soleha dan sukses di kemudian hari. Sekarang Bu Darmi masuk, sudah mau maghrib, tidak baik di luar, terus saya pamit pulang dulu. Jangan sedih, tapi didoakan Azizahnya ya Bu. Terima kasih Bu Lisa. Sama-sama, ya udah saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepeninggal Bu Lisa untuk pulang, Bu Darmi terdiam dan memikirkan ucapan Bu Lisa barusan. Setelah pikirannya tenang, bergegas ia pun masuk ke dalam rumah dan menutup pintu kediamannya rapat-rapat. Bab ke-8, Keberangkatan Azizah. Sesampainya di rumah, Azizah berteriak memanggil kakaknya. Kakak, kakak di mana? Dia nampak bingung karena rumah terlihat sepi tidak seperti biasanya. Kakak. Ia terus berteriak dengan suara yang cempreng khas bocah balita. Wah, kakak, wah. Ia mulai menangis karena tidak menemukan kakaknya satupun. Pak Adri yang sempat masuk kamar untuk membersihkan diri akhirnya keluar lagi. Ada apa? Kenapa menangis anak ayah? Kenapa? Pak Adri menggendong Azizah dan mendudukkan di depan TV. Kakak, wah, kakak gak ada, wah. Dengarkan ayah. Sekarang dihapus dulu air matanya ya. Minum susu dulu biar air matanya gak keluar lagi. Oke, cantik. Pak Adri memberikan susu dan langsung disambut oleh putri kecilnya. Tak heran Zizah menangis mencari kakaknya. Biasanya ketika ia dijemput dari rumah Mbok Darmi, semua kakaknya pasti sudah berada di rumah dan menyambut dirinya. Bercanda dengan kakaknya di waktu senja. Sholat maghrib berjamaah dengan kakaknya.
makan malam bersama sudah menjadi rutinitas mereka. Jeti melihat rumah yang sepi, tentu ia akan mencari-cari keberadaan kakaknya. Setelah habis susunya Azizah, berwudu dulu yuk sama ayah dan sholat maghrib sama ayah. Tapi kakak ndak ada ayah. Wah. Ia tampak menangis lagi. Iya, sudah, jangan menangis, nanti ayah ceritakan kakak di mana. Udah diam ya, kan udah gede. Jeti gak boleh menangis lama lagi. Yuk, sini kita wudu dulu. Pak Andri terus memberi pengertian sambil sesekali bercanda supaya anak bungsunya tidak menangis lagi. Beruntung Azizah gadis kecil yang mudah dikasih pengertian. Selesai sholat dan makan bersama Azizah, Pak Andri pun mengajak anaknya duduk di ruang keluarga. Sudah gelasnya ditaruh di atas meja situ biar besok pagi dibersihkan Bik Ima. Memang Pak Adri mempekerjakan orang yang bertugas mengurus rumah dan memasak untuk keluarganya. Bik Ima akan datang setelah subuh dan pulang setelah semua pekerjaannya selesai sore hari. Sekarang dengarkan ayah. Azizah katanya mau sekolah kan? Mau sekolah kayak kakak. Jawabnya cepat yang sesekali masih terdengar isakan kecil. Besok kita akan mulai sekolah. Azizah akan ayah sekolahkan di pondok pesantren. Apa itu pondok pesantren ayah? Ia terlihat bingung. Pondok pesantren itu sekolah yang bagus untuk Azizah. Di dana nanti Azizah akan diajarin ngaji, menulis, membaca, pokoknya sekolah di pesantren itu asyik loh. Tapi Azizah harus sekolah sendiri di sana, tidak boleh dengan ayah. Nanti ayah antar terus ayah akan pulang untuk bekerja. Gadis kecil itu masih mendengarkan ayahnya berbicara. Azizah tahu gak? Kalau kakak sekarang juga sekolah di pondok pesantren. Sama Zizah. Jawabnya antusias. Pak Adri membelai lembut kepala anaknya. Iya, sama kayak Zizah. Tapi tempatnya berbeda, kan kakak laki-laki dan Azizah perempuan. Jadi pondok pesantrennya harus berbeda, nggak boleh sama. Azizah masih bingung dengan yang diucapkan ayahnya. Sendiri-sendiri nggak sama-sama kakak. Kan Zizah anak perempuan, jadi sekolah di pondok pesantren juga sama teman yang perempuan dong. Di sana banyak temannya, belajarnya asyik dengan ustazah yang tentu sangat baik. Bocah kecil itu mengangguk-angguk seperti memahami apa yang dikatakan ayahnya. Sekarang kita gosok gigi dan selesai sholat isya kita tidur ya. Besok kan harus bangun pagi untuk pergi ke sekolah Zizah yang baru. Azizah langsung meloncat turun dari kursi dan menuju kamarnya untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh ayahnya tadi. Setelah selesai sholat dengan ayahnya, Azizah pun naik ke tempat tidur. Ayah jangan lupa berdoa ya. Hihihi, ucap Zizah menggoda ayahnya sambil cekikikan dan menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Pak Adi tertawa mendengar ucapan putri bungsunya. Anak pintar, mimpi indah sayang, jangan lupa berdoa dulu. Ucapnya sambil memeluk dan menyelimuti tubuh mungil Azizah. Pagi menyapa dengan semangat baru, semangat Azizah yang ingin sekolah seperti kakaknya. Bocah kecil itu tidaklah cukup paham apa sebenarnya yang dimaksud pondok pesantren. Yang Azizah tahu hanya sekolah baru sama seperti kakak-kakaknya. Tak heran bocah balita seperti Azizah tentu belum pernah kenal dengan sekolah. Masa balita identik dengan bermain dan manja. Bagaimana? Sudah siap pergi ke sekolah di pondok? Tapi janji gak boleh nangis ya. Nanti Zizah sekolah sendiri, ayah mengantar dan pulang untuk bekerja. Bagaimana? Siap. Azizah hanya mengangguk. Sekolah bawa koper ayah. Bawa baju-baju yang banyak-banyak. Tanyanya dengan bingung. Iya, nanti Azizah sekolah akan lama. Pulang ke rumah kalau liburan sekolahnya. Yang penting Azizah gak boleh nangis dan nurut sama ustazah ya. Siapa ustazah ayah? Bocah balita itu banyak bertanya dan semakin penasaran. Ustazah itu guru yang akan mengajari dan menemani Zizah nanti di pondok sana, yang akan membimbing Azizah mengaji, menulis, membaca, dan banyak lagi. Kembali ia mengangguk-anggukan kepala seakan-akan paham dengan apa yang ayahnya katakan. Setelah semua koper dan tasnya dimasukkan ke bagasi mobil, Pak Adri menghampiri Azizah yang menunggu duduk di teras. Kita telepon nenek dulu ya. Pak Adri pun mengeluarkan handphone dan mencari nomor ibu. Baru 3 deringan teleponnya terdengar diangkat dari seberang sana. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam Lipe, kabarmu cah bagus. Cucu ibu sehat. Akhirnya keduanya berbincang di telepon dengan menanyakan kabar masing-masing.
Fajar Fahri dan Ronial sudah dari kemarin berada di pesantren, Bu. Maaf mereka tidak sempat pamit ke Ibu karena waktunya sangat mepet. Sekarang saya akan mengantarkan Azizah ke pondok pesantren juga. Doakan cucu-cucu Ibu kerasan semua di tempat barunya ya, Bu. Doakan Azizah pun kerasan dan menjadi gadis solehah dan sukses di kemudian hari. Maafkan Adri yang harus menyekolahkan anak-anak jauh begini. Ini semua demi kebaikan semua dan masa depan mereka, Bu. Ya Allah, Li. Semoga kamu tegar dan kuat menghadapi ujian ini ya, Li. Semoga Allah memudahkan langkah cucu-cucu Ibu. Di seberang Bu Tuti tak mampu menahan air mata mengetahui kalau cucunya akan berangkat ke pondok pesantren. Doakan saya dan anak-anak Bu. Azizah pamit dan doakan semoga perjalanan kami lancar sampai tujuan. Akhirnya percakapan telepon itu pun berakhir. Kemudian Pak Adri terlihat mengetik pesan untuk adik iparnya. Assalamualaikum Mila Haris. Maaf sebelumnya saya lama tidak kasih kabar. Saya hanya ingin mengatakan kalau anak-anak sekarang pindah sekolah di pondok pesantren di Ponorogo. Untuk Azizah hari ini pun akan saya antar ke pondok pesantren di Kota Ngawi. Maaf saya mengabarkan mendadak karena beberapa hari harus pontang-panting mencarikan pondok yang cocok untuk mereka. Saya terpaksa memindahkan sekolah mereka karena lusa saya dipindah tugaskan ke kota Surabaya. Mohon doakan untuk kesuksesan dan kebahagiaan anak-anak. Selesai mengirimkan pesan ke iparnya, lantas Pak Adri mengajak Azizah naik ke mobil. Bik, saya tinggal dulu nanti kalau pulang kunci semua pintu ya. Saya bawa kunci cadangan, jadi kuncinya Bibik bawa saja. Oh ya Bik, mulai lusa saya pindah ke Surabaya jadi Bibi bisa membersihkan rumah 2 hari sekali, mungkin 1 minggu sekali saya baru pulang untuk menjenguk anak-anak di pondok. Bibi tetap kerja seperti biasa ya, cukup untuk membersihkan rumah saja. Baik Pak. Azizah pamit sama Bikima dulu nak. Azizah pamit Bibik, assalamualaikum. Dadah Bibik. Waalaikumsalam Neng. Baik-baik di sana ya, semoga Neng Zizah kerasan di sana. Ucap Bibi sambil menahan air mata karena terharu dengan anak majikannya itu. Hati-hati di jalan Pak. Terima kasih Bik, kami berangkat dulu ya, titip rumah. Akhirnya mobil pun meninggalkan rumah membelah jalan raya menuju Kota Ngawi, di mana pondok pesantren yang akan dituju Azizah untuk menuntut ilmu. Bersambung.